Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Pak Yusak. Pada hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang kami rasakan dari pagi hingga sampai saat ini. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa kami rasakan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami undang Engkau Tuhan untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk fokus merenungkan firman-Mu. Dan mampukan kami juga untuk dapat menyampaikan firman-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, anak-anakku, apa kabar kalian? Sudah hampir 6 bulan lebih kita tidak bertemu. Ya, dalam suasana COVID ini, tentunya banyak hal yang di luar dugaan kita. Ya, teman-teman kalian, kakak kelas kalian kemarin yang kelas 12 lulus dengan luar biasa, tidak ujian nasional. Ada hal-hal yang di luar dugaan yang tanpa kita ketahui terjadi. Dan saat ini pun di luar dugaan kalian dan Pak Ishak, kita melakukan pembelajaran, melakukan renungan ini pun juga dilakukan dengan dilakukan dengan daring. Nah, COVID-19 ini memang membuat kita khawatir. Kadang kita khawatir dengan hal-hal yang tidak kita ketahui akan terjadi. Nah, tema pada hari ini adalah pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan tidak mengecewakan. Terambil dari Roma 5 ayat 2-5 dan dari Mazmur 71 ayat 1, Mazmur 71 ayat 14 sampai 15. Nah, dari Roma 5 ya, begini bunyinya. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 2-5. Ayat berikutnya terambil dari Mazmur 71 ayat 14-15. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Mazmur 71 ayat 14-15. Ya, hari ini Pak Ishak merasakan hujan, ya. Bahkan Pak Ishak hujanan. Dan ini merupakan awal musim tanam bagi para petani. Ya, bulan-bulan ini adalah bulan yang sibuk, ya, yang harus dilakukan oleh petani. Petani disibukkan dengan pekerjaan mempersiapkan lahan agar siap ditanami benih padi. Perlu tenaga dan biaya yang besar. Namun kesulitan ini tidak merintangi para petani untuk melakukan pekerjaan mereka dengan tekun. Ya, mulai dari tanam, ya, lalu pemeliharaan dan nantinya sampai pada masa
panen. Mereka memiliki impian dan harapan yang besar. Ya, ketika musim panen tiba, mereka akan menerima imbalan yang setimpal dari kerja keras yang telah dilakukan. Nah, di Mazmur tadi, pemazmur mengawali doa dengan pengakuan dan segala keterbatasan yang dimilikinya. Sama seperti petani. Seorang petani tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat tanam, ya, pemeliharaan dan sampai panen nanti. Sebagai makhluk yang serba terbatas, ia membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas agar mampu menjalani setiap proses kehidupan dengan baik. Pemazmur dengan sepenuh hati meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Pengasih dan penuh keadilan. Pemazmur kembali menekankan perlunya memiliki harapan tentang masa yang akan datang. Harapan yang bisa dijadikan tumpuan agar bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Tuhan merupakan harapan yang pasti, ya. Dia akan memberikan perlindungan kepada semua umat yang dikasihinya. Dia juga akan menuntun umatnya berjalan dalam kemenangan. Nah, itulah harapan atau pengharapan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih pengharapan itu? Ya, pengharapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, berarti yang pertama adalah sesuatu yang dapat diharapkan. Ya, sesuatu yang dapat diharapkan. Yang kedua, pengharapan adalah keinginan supaya menjadi kenyataan. Yang ketiga, pengharapan adalah orang yang diharapkan atau dipercaya. Setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita inginkan. Hal-hal itu akan kita dapatkan ketika kita berulang tahun, ya, mendapatkan ucapan-ucapan seperti itu. Ya, semoga diberkati, semoga diberikan kesuksesan, ya, panjang umur, ya. Nah, namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki. Tidak seperti yang kita harapkan. Nah, bagaimana sih pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Ya, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Ada dua caranya, ya. Yang pertama, pengharapan itu sebagai proses, ya. Jadi kita harus menyadari bahwa pengharapan itu sebagai proses. Pada Roma 5 ayat 3 sampai 4, ya, disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Sama seperti seorang petani mengawali musim tanam, ya, musim merawat padi sampai kemudian masa panen, itu mereka mengawali dengan ketekunan. Ada proses, ya. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Ya. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan. Ya, bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Ya. Seorang petani tidak tiba-tiba ujuk-ujuk memanen padinya, ya, tapi dia harus menanamnya dengan susah payah. Nah, kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan. Kenapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, ya,
pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidaklah pernah mengecewakan. Yang kedua, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, letakkan pengharapan Anda kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 147 ayat 11 ya, disebutkan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagaimana pengharapan yang dapat mengecewakan, kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang mencelakakan kita. Menjalani kehidupan ini akan lebih indah ketika kita meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita dimampukan menjalani segala atau setiap proses kehidupan dengan baik, sesuai dengan rencananya dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan pernah berhenti berharap. Tuhan adalah sumber dan tempat pengharapan kita. Dia akan memberikan yang terbaik pada masa sekarang, ya, pada masa yang akan datang. Walaupun saat ini kita masih dalam masa pandemik, ya, COVID-19, suasana tak menentu, yakinlah dan berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.